Sampai penjara-penjara sekarang pun sudah penuh. Banduan-banduan penuh di penjara-penjara seluruh negara. Kalau di Malaysia ini banduan, pesalah-pesalah yang melanggar hukum itu, para residivis itu keluar masuk penjara seolah-olah tanpa serik, tanpa segan, tidak pernah mengenal istilah kapok. Bahkan ada para napi atau narapidana banduan yang sudah 59 kali keluar masuk penjara. Ditangkap lagi, masuk ke penjara, keluar lagi bebas, buat kesalahan lagi, tangkap, masuk lagi. Apabila ditanya, ketika dia mau bebas, dia sendiri malah mengusulkan, biarlah Pak, katanya, Cik, saya tak payah keluar, saya tak mau keluar penjara ini. Saya sudah senang, katanya, serono, enak tinggal di penjara ini. Kenapa? Makan gratis, makan free. Kalau di luar nanti di sana saya mencari, di sini semua ditanggung. Penjara-penjara yang ada ternyata tidak menjadikan manusia kapok, serik, takut untuk mengulangi kejahatannya. Kalau tahun lalu dia tertangkap karena didapati bersalah mencuri seekor lembu, lalu dihukum 9 bulan umpamanya. Lepas dari penjara, dia mencuri 10 ekor lembu lagi. Dihukum lagi misalnya 2 tahun, keluar lagi, makin hebat lagi. Sering kita dengar bahkan dalam penjara pun berlaku kejahatan itu. Pengedar dadah, pengedar ganja, di dalam penjara, bandar-bandar narkoba, toke-toke dadah itu masih beraktivitas, masih beraktiviti. Mereka menjalankan urus niaga di dalam penjara yang dikawal ketat, berpagar duri dengan jeruji yang rapat. Satu hal yang mustahil, tapi berlaku. Kalau undang-undang jalan raya, tidak perlu saya sebutkanlah. Ada polis, ada polisi, patuh dan taatlah orang dengan undang-undang. Tapi kalau polis tak ada, polisi tak ada, langgar sajalah, traffic light, lampu merah ke, double line ke, pintas jugalah. Itu satu contoh. Jadi, betapapun undang-undang atau hukum, tapi kalau orang masih juga mau melanggar, adakah orang yang berkuasa untuk menegahnya atau mencegahnya? Betapapun yang namanya baik, memang baik. Ajaran Islam memang sangat baik. Tapi ternyata ramai orang Islam sendiri yang melanggar. Kita lihat, masih banyak ramai di kalangan umat Islam sendiri yang tidak sholat. Dosa meninggalkan sholat itu dianggap sebagai dosa yang paling ringan, paling mudah, paling ketara. Orang Islam meninggalkan sholat ini sudah dianggap sebagai biasa. Belum lagi yang perempuan-perempuan, yang wanita-wanita. Tak pakai tudung. Ada setengahnya pakai tudung juga, tapi tak salat. Pakai tudung, tapi bermaksiat. Bermacam-macam lagi lah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. فجعل منه زوجين الذكر والأنثى. Itu pertanyaan demi pertanyaan yang sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kesimpulan dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu ialah manusia tidak bebas. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira bahwa Allah menjadikan kamu ini sia-siakah?
Main-main kah? Hidup ini kamu anggap main-main begitu, sia-sia saja. Tanpa adanya tujuan yang jelas, matlamat yang jelas. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan oleh Allah ini sia-sia untuk main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu menyangka bahwa kamu semua tidak akan dikembalikan oleh Allah. Surah Al-Mu'minun 115. Apakah kamu menyangka? Kalau ada yang menyangka, luruskan persangkaan itu. Benarkan persangkaan itu. Persangkaan itu nyata salahnya. Jelas-jelas salah. Yaitu jikalau kamu menyangka bahwa hidupmu ini sia-sia. Hidupmu ini main-main. Hidupmu ini tanpa adanya perhitungan. Hidupmu ini tanpa adanya pahala atau seksaan. Kamu seolah-olah merasakan dirimu bebas sebebas-bebasnya. Kamu merasa boleh buat apa saja yang kamu suka. Jikalau kamu menyangka seperti itu, luruskan. Jikalau kamu pula merasa bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah, luruskan. Karena persangkaan itu terang-terang, nyata-nyata, jelas-jelas salahnya. Kamu tidak dibiarkan saja, Allah menciptakan kamu bukan untuk main-main, tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 56 Az-Zariyat. Aku yaitu Allah tidak menciptakan manusia dan jin. Melainkan tujuan diciptakannya jin dan manusia itu ialah untuk berbakti, beribadah kepada liya'budun. Agar mereka yaitu jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah karena manusia dan jin itu dahulu pun telah menerima kesaksian, berbaiat di hadapan Allah. Menyatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk hanya beribadah kepada Allah. Lantas Allah pun menyebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan dijadikannya jin dan manusia adalah untuk beribadah, bukan main-main, beribadah. Setelah itu, kamu semuanya akan mati. Mati itu berarti setelah mati ada satu kehidupan lain. Kehidupan di alam barzah dan kehidupan di alam akhirat. Mati itu berarti sebagai seorang yang pergi, dia akan kembali. Dia akan pulang ke asalnya. Asalnya dari Allah dan kembali juga kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Kita kepunyaan Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita kembali mempertaruhkan segala baik buruk kita. Dan Allah akan pasti memberi balasan setiap kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Semuanya ada maksud tertentu dan ada tujuan tertentu. Maksud dan tujuan itu ialah beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Beramallah sesukamu, bekerjalah sesukamu. Buatlah apa yang kamu suka. Fa innaka mayyitun, tapi kamu mau mati. Kamu mau mati. Yang baik mau mati, yang buruk mau mati, yang soleh mau mati, yang salah mau mati, yang taat mau mati, yang maksiat juga mau mati. Yang kafir mau mati, yang mukmin juga mau mati. Kamu mau mati. Kalau ada yang merasa tidak sholat, tidak apa-apa, tidak apa-apalah. Selama ini tidak sholat, sampai sekarang pun tetap tidak sholat.
Jangan-jangan sampai mati pun tetap tidak sholat. Dan dia merasa tidak apa-apa walaupun tidak sholat. Misalnya ada yang merasa seperti itu. Ingat, kamu mau mati. Yang sholat mau mati, yang tak sholat juga mau mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kamu mau mati. Wa'bib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapa saja yang akan kamu cintai. Tapi ingat, semua akan berpisah dengan kamu. Kalau bukan mereka yang akan pergi meninggalkan kamu terlebih dahulu. Kamulah yang akan pergi meninggalkan mereka. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, ibu bapak mencintai anak-anaknya. Cintailah siapa saja. Seorang mencintai harta benda dan dunianya, cintailah apa saja. Tapi ingat, semua yang kamu cintai akhirnya akan berpisah. Lambat atau cepat hanya soal masa atau waktu. Tapi pasti. Wahbib man syi'ta. Cintailah siapa saja yang akan kamu cintai. Lambat atau cepat hanya soal masa atau soal waktu. Tapi semua akan berpisah dengan kamu. Kalau bukan kamu yang akan pergi terlebih dulu meninggalkan mereka, mereka yang akan pergi mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Dan beramallah sesuka kamu. Berbuatlah sesuka kamu. Tetapi ingat, semua amal perbuatanmu akan dibalas oleh Allah. Demikian peringatan Allah kepada kita sekalian. Tidak satu amal walau sekecil apapun, tidak satu kata-kata, apakah yang merdu, yang serak-serak basah, yang dengan suara tinggi bernada, berbisik, malah yang dalam hati. Semua diketahui oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Tidak ada satu perkataan yang keluar dari mulutmu. Apakah itu nyaring, apakah itu berbisik, tinggi, melenting, suara keras, memekik, berteriak, berirama, berlagu, berbisik. Bahkan yang ada dalam lintasan angan-angan pikiran dan hatimu, semua itu ditulis. Di sana ada raqib, di sana ada atid, yang menulis semua perkataan. Manusia boleh saja kita kelabui, kita tipu. Undang-undang dan hukum ciptaan manusia, bisa saja, boleh saja kita mengelak. Tapi undang-undang Allah, hukum Allah, sia-sia pula kalau kita mencari alasan. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada orang yang berkata, negara kita bukan negara Islam, karena itu maka segala perundangan tidak memakai perundangan Islam. Orang yang mencuri tidak dipotong tangan, orang yang berzina tidak direjam, pembunuh tidak dijalankan hukum qisas. Bebaskah? Artinya orang yang tidak sempat dipotong tangannya di dunia, bebaskah ia daripada potong tangan di akhirat? Yang tidak sempat direjam di dunia, bebaskah? Ia tidak akan direjam oleh Allah di dalam neraka nanti, di akhirat. Yang tidak diqisas di dunia, terlepaskah? Merasa terlepas itu boleh saja, tapi tidak terlepas. Di dunia ini masih terlalu banyak orang yang baik, yang belum sempat mendapat balasan, habuan, imbalan dari setiap kebaikan. Sekadar terima kasih, pingat, jasa, sanjungan, tak seimbang, tak seimbang. Itu pun kadang orang lupa berterima kasih. Kita berbuat baik kepada seseorang. Kalau kebaikan kita hanya sekali, itu pun hanya kecil. Orang akan lupakan kebaikan kita. Mereka menganggap tak berharga, tak penting. Kalau yang berbuat baik pula orang-orang kecil seperti kita, apalah artinya kita?
Berbeda dengan kalau orang-orang besar, penguasa yang berbuat baik, sedikit saja kebaikannya, dihebah-hebahkannya, dicerita-ceritakannya.